Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zulfiani. Saya Nurjannah. Dan saya atas nama Nurlaini. Kami adalah mahasiswa program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pendahuluan fisika inti yang pengampunya yaitu Ibu Nurina SPD FSI. Ini dia fotonya. Adapun kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang reaktor nuklir. Nah, bahan kajian yang akan kami sampaikan yaitu antara lain yang pertama, pengertian reaktor nuklir, kedua, komponen dasar reaktor nuklir, yang ketiga, prinsip kerja reaktor nuklir, yang keempat, jenis reaktor nuklir, terus selanjutnya, manfaat reaktor nuklir, dan terakhir, dampak kebocoran reaktor nuklir bagi manusia dan lingkungan. Baik, langsung saja pada materi pertama yaitu pengertian reaktor nuklir. Reaktor nuklir terbagi menjadi dua kata yaitu reaktor dan nuklir. Menurut Andi Wardojo dan kawan-kawan 2010, reaktor dalam arti sesungguhnya adalah tempat berlangsungnya reaksi, sedangkan nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pion. Pengertian nuklir ini tertuang pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang ketenaga nukliran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi yang menghasilkan tenaga atau energi. Pengertian lain dari reaktor nuklir yaitu merupakan tempat terjadinya reaksi berantai yang menyangkut fisi nuklir terkendali. Basier 1992. Berikut gambar komponen dasar reaktor nuklir yang terdiri dari penggerak batang kendali, pendingin dan moderator, bejana pengungkung, dan bahan bakar. Berikut penjelasan komponen dasar reaktor nuklir. Yang pertama, bahan bakar. Bahan bakar reaktor adalah nuklida yang dapat membelah apabila bereaksi dengan neutron atau fissionable nuklida. Bahan bakar yang umum dipakai untuk reaktor nuklir saat ini adalah uranium dan plutonium. Oksidasi yang biasanya berbentuk silinder pejal dengan tinggi dan diameter sekitar 1 cm dan dinamakan pelet. Berikut gambar pelet uranium. Kedua, moderator dan pendingin. Moderator adalah komponen dasar reaktor yang digunakan untuk memperlambat laju neutron cepat atau moderasi yang dihasilkan dari reaksi inti hingga mencapai kecepatan neutron thermal untuk memperbesar kemungkinan terjadinya reaksi nuklir selanjutnya atau reaksi berantai. Bahan yang digunakan untuk moderator adalah air atau grafit. Pendingin berupa fluida, cair atau gas yang memiliki sifat perpindahan panas yang baik dan berfungsi untuk mendinginkan bahan bakar. Suatu reaktor harus didinginkan karena panas yang dibangkitkan oleh reaksi fisi dalam bahan bakar akan menghasilkan suhu sekitar 1000-an derajat Celcius.
di pusat bahan bakar. Jika tidak didinginkan, suhu ini akan meningkat dan akan mengakibatkan melelehnya bahan bakar sehingga mengakibatkan kontaminasi material radioaktif. Pendingin juga berfungsi untuk mentransfer panas keluar dari bejana reaktor sehingga bisa dimanfaatkan seperti untuk pembangkit listrik. Dan yang ketiga, batang kendali. Batang kendali berfungsi untuk mengendalikan jumlah populasi neutron yang terdapat di dalam teras reaktor. Material yang umum dipakai untuk batang kendali atau control rod adalah boron karbida atau B4C atau campuran perak indium kadmium yang dikemas dalam kelongsong logam. Batang kendali ini disisipkan di antara bahan bakar, bisa turun atau naik. Selain dengan batang kendali, reaktor biasanya juga dikendalikan dengan menambahkan larutan boron ke dalam pendingin atau moderator. Hal seperti ini disebut dengan chemical sim. Berikut gambar batang kendali. Selanjutnya, perisai pengungkun terbuat dari bejana baja tahan karat dengan ketebalan sekitar 20 cm. Bejana ini berfungsi sebagai perisai radiasi agar tidak keluar dari sistem reaktor dan juga pengungkung material radioaktif jika terjadi lelehnya bahan bakar nuklir. Materi selanjutnya yaitu prinsip kerja reaktor nuklir. Nah, reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir. Nah, reaksi nuklir yang terjadi pada reaktor nuklir, baik untuk reaktor penelitian maupun reaktor daya konvensional, masih didasarkan pada terjadinya reaksi pembelahan inti fisil atau inti yang dapat dibelah oleh tembakan partikel neutron. Nah, inti fisil yang ada di alam adalah uranium dan thorium, sedangkan neutron bisa dihasilkan dari sumber neutron. Reaksi nuklir ini akan menghasilkan energi panas dalam jumlah yang cukup besar. Selain energi panas, ada 2-3 partikel neutron yang akan dihasilkan setiap kali terjadinya reaksi. Partikel ini bisa dimanfaatkan untuk proses reaksi berikutnya dengan sasaran inti fisil yang belum terbelah. Reaksi ini bisa berlangsung secara terus-menerus pada kondisi neutron dan inti fisil yang masih memungkinkan. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis reaktor nuklir. Jenis reaktor nuklir bisa dibedakan berdasarkan fungsi bahan pendingin yang digunakan dan bahan moderator. Yang pertama, jenis reaktor nuklir berdasarkan fungsi. Ada 2. Yang pertama itu ada reaktor riset atau reaktor non-daya. Reaktor riset atau reaktor non-daya ini adalah reaktor yang digunakan untuk tujuan penelitian, pengujian bahan, aktivasi neutron, pelatihan, dan juga untuk produksi radioisotop. Kemudian yang kedua, reaktor daya bisa dalam hal ini yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, reaktor daya ini adalah reaktor nuklir yang digunakan untuk menghasilkan daya listrik atau sebagai pembangkit tenaga listrik. Reaktor daya ini memanfaatkan uap bersuhu dan bertekanan tinggi yang dihasilkan reaksi nuklir untuk memutar turbin. Sedangkan neutron yang dihasilkan sebagian diserap oleh elemen kendali dan sebagian lagi untuk reaksi berantai. Nah, kemudian jenis reaktor nuklir berdasarkan bahan pendingin. Nah, berdasarkan bahan pendingin ini terbagi 2 lagi. Yang pertama, reaktor berpendingin air. Nah, di sini pada reaktor berpendingin air biasa digunakan air ringan atau H2O atau air berat yaitu D2O atau yang disebut dengan deuterium. Nah, kemudian reaktor berpendingin air ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada
yang disebut dengan PWR, Pressurized Water Reactor. Nah, PWR ini merupakan menghasilkan uap secara tidak langsung. Panasnya ditransfer dari pendingin reaktor utama yang disimpan dalam keadaan cair pada tekanan tinggi untuk menghasilkan uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin melalui sirkuit sekunder. Kemudian yang kedua ada BWR, Boiling Water Reactor. Nah, BWR ini menghasilkan uap secara langsung dengan mendidihkan air pendingin. Uap dipisahkan dari air yang tersisa di separator uap yang diposisikan di atas teras dan nanti dialirkan ke turbin. Kemudian terakhir dikondensasi dan didaur ulang. Kemudian yang ketiga ada PHWR, PHWR, atau yang disebut Pressurized Heavy Water Reactor. Nah, PHWR ini merupakan bandel bahan bakar yang diatur dalam tabung tekanan yang didinginkan secara individual. Tabung tekanan ini terletak di dalam tangki besar yang disebut calandria yang berisi moderator air berat. Kemudian jenis reaktor berdasarkan bahan pendingin yang kedua yaitu ada reaktor berpendingin gas. Nah, reaktor ini biasa menggunakan gas karbon dioksida atau helium. Reaktor yang termasuk dalam jenis ini ada 3. Yang pertama ada GCR, yaitu reaktor berpendingin gas atau gas cooled reactor. Kemudian ada AGR atau reaktor maju berpendingin gas atau advanced gas cooled reactor. Dan terakhir ada HTGR atau reaktor berpendingin gas suhu tinggi atau high temperature gas cooled reactors. Nah, terakhir jenis reaktor berdasarkan moderator, yaitu pengurang atau yang disebut dengan pengurang energi neutron. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama reaktor air ringan. Di sini reaktor air ringan menggunakan air ringan sebagai bahan moderasi. Di sini yang termasuk reaktor air ringan ada PWR dan BWR. Kemudian yang kedua, reaktor air berat menggunakan air berat sebagai bahan moderasi atau bahan pengurang energi neutron. Di sini yang termasuk reaktor air berat misal PHWR dan reaktor Candu. Kemudian ketiga, ada reaktor grafit, yaitu menggunakan grafit sebagai bahan moderasi. Misal ada AGR dan RBMK, reaktor Borsoi Mosnosti Kanal nih. Kemudian terakhir ada gambar yang menunjukkan jenis dari reaktor nuklir yang telah disebutkan sebelumnya. Di sini ada pressurized water reactor, di sini ada PWR. Kemudian di gambar yang kedua ini ada PHWR. Terus yang ketiga ada LWGR atau RBMK. Kemudian di sini gambar yang di sini ada BWR. Kemudian gambar yang kelima ini ada AGR, dan yang terakhir itu adalah gambar dari HTR, high temperature reactor. Nah, inilah gambar dari jenis-jenis reaktor nuklir yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya manfaat reaktor nuklir. Nah, di mana terdapat beberapa manfaat reaktor nuklir, antara lain yang pertama, produksi radioisotop dan pembangkit listrik. Yang kedua, propulsi atau penggerak kapal selam, kapal induk, beberapa kapal militer dan satelit. Nah, yang ketiga, sebagai sumber daya untuk lokomotif, pesawat terbang, dan roket. Yang keempat, dapat memproduksi bahan ledak untuk senjata nuklir yang berasal dari transmutasi di dalam reaktor nuklir. Nah, seperti transmutasi nuklida,
uranium -238 yang menjadi plutonium -239. Nah, yang terakhir untuk manfaat reaktor nuklir yaitu untuk penelitian. Nah, di samping ini ada gambar manfaat reaktor nuklir yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, dampak kebocoran reaktor nuklir bagi manusia dan lingkungan. Nah, pertama, dampak kebocoran reaktor nuklir bagi manusia. Di antaranya, dampak dari kebocoran reaktor nuklir bagi manusia adalah yang pertama, dampak sesaat atau jangka pendek akibat radiasi tinggi di sekitar reaktor nuklir antara lain mual muntah, diare, sakit kepala, dan demam. Nah, yang kedua, dampak jangka menengah atau beberapa hari setelah paparan adalah pusing, mata berkunang-kunang, disorientasi atau bingung menentukan arah, lemah, letih, dan tampak lesu, muntah darah atau berak darah, kerontokan rambut, dan kebotakan, tekanan darah rendah, gangguan pembuluh darah, dan luka susah sembuh. Nah, dampak jangka panjang dari radiasi nuklir umumnya dipicu oleh tingkat radiasi yang rendah sehingga tidak disadari dan tidak diantisipasi hingga bertahun-tahun seperti yang sudah terjadi di Ukraina. Beberapa dampak kesehatan akibat paparan radiasi nuklir jangka panjang antara lain kanker, terutama kanker kelenjar gondok, mutasi genetik, panuan dini, dan gangguan sistem saraf dan reproduksi. Nah, selanjutnya yang kedua, dampak kebocoran reaktor nuklir bagi lingkungan. Tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, dampak lainnya terhadap lingkungan diantaranya akan terjadi hujan asam, di mana melalui ini akan menyebarkan radiasinya. Di samping itu, tumbuhan dan hewan juga akan mati khususnya di daerah yang terkena pemancaran radiasi nuklir. Nah, di sini mengingat bahaya yang ditimbulkan dari kebocoran tersebut, manusia harus mengantisipasi beberapa pencegahan yang diusahakan agar tidak menyebar radiasi reaktor nuklir. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat kami rangkum dalam materi tersebut atau materi yang kami sampaikan, yang pertama adalah reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi yang menghasilkan tenaga atau energi. Pengertian lain dari reaktor nuklir yaitu merupakan tempat terjadinya reaksi berantai yang menyangkut fisi nuklir terkendali. Pada Beizar 1992 pada jilid 432. Nah, juga yang kedua, terdapat 5 buah komponen dasar pada sebuah reaktor nuklir, antara lain bahan bakar, moderator, pendingin, batang kenadali, dan bejana pengungkung. Nah, selanjutnya yang ketiga, reaktor nuklir adalah tempat berlangsungnya reaksi nuklir. Reaksi yang terjadi pada reaktor nuklir baik untuk reaktor penelitian maupun reaktor dan daya konvensional. Nah, di mana masih didasarkan pada terjadinya reaksi pembelahan inti fisil atau inti dapat belah oleh tembakan partikel neutron. Nah, kesimpulan yang keempat yaitu jenis reaktor nuklir dapat dibedakan berdasarkan fungsi, bahan pendingin yang digunakan, dan bahan moderator. Yang kelima, terdapat beberapa manfaat reaktor nuklir, antara lain untuk produksi radioisotop dan pembangkit listrik atau propulsi atau penggerak kapal selam, kapal induk, beberapa kapal militer dan satelit sebagai sumber daya untuk lokomotif, pesawat terbang, dan roket, serta dapat memproduksi bahan ledak untuk senjata nuklir serta untuk penelitian. Nah, di sini kesimpulan yang terakhir,
dampak kebocoran reaktor nuklir bagi manusia dapat dibagi menjadi dampak sesaat atau jangka pendek, dampak jangka menengah atau beberapa hari, dampak jangka panjang, sedangkan dampak kebocoran reaktor nuklir bagi lingkungan diantaranya akan terjadi hujan asam, di mana melalui ini akan menyebarkan radiasinya. Di samping itu, tumbuhan dan hewan juga akan mati, khususnya di daerah yang terkena pemancaran radiasi nuklir. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi atau asupan yang kami paparkan pada hari ini. Adapun sarannya yaitu manusia jangan hanya mengingat manfaat dari reaktor nuklir, karena terdapat kebocoran reaktor nuklir yang merupakan dampak yang paling ditakutkan di balik manfaat reaktor nuklir tersebut. Nah, di mana dampak kebocoran reaktor nuklir tersebut cukup serius bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Maka manusia perlu mengingatkan prosedur pencegahan yang sangat diperlukan dan diminimalisir terjadi hal yang tidak diinginkan, serta diperlukan juga prosedur penanganan yang tepat apabila peristiwa kebocoran reaktor nuklir telah terjadi. Nah, sekian dari pemaparan materi kami dari kelompok 5. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.